Shalom teman-teman. Shalom. Shalom, di mana kalian berada dan baru apa kalian? Iya. Iya, doran jawab ya. Kue shalom nih lo. Jawab dong yang di rumah. Jawab di komen ya. Komennya di bawah ini ya. Oke? Oke. Ya. Selamat datang di Ngosan episode ketiga. Ngosan, ngobrol? Ya. Ngobrol santai bersama remaja labil. Oke. Masnya masih remaja kan? Masih unyu. Oh, oke lah. Jadi gimana Mas Ari? Kita ngapain sih di sini kalau cuma ngobrol-ngobrol nggak penting kan? Nggak patut ditonton. Iya, makanya kita ngobrol berfaedah. Ngobrolin tentang apa ya kira-kira? Ngobrolin tentang suatu hal. Suatu hal apa? Kemarin kan ya Ngosan 1 dan 2 udah ngobrolin tentang lingkup kita, circle pertemanan kita. Ya. Sekarang kita harusnya berbeda dong. Iya, harus berbeda karena hidup itu penuh perbedaan. Wah, siap. Terus gimana? Kita mau ngobrolin tentang suatu ibadah. 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 Ya, semua remaja juga tahu Mas. Oh iya. Siapa tahu ada adiknya yang masih nonton, perlu dieja. Oke lah Mas. Daripada banyak cincang. Bentar Non, aku iya. belum nanyain kabarmu. Oh iya. Gimana sekolahmu saat ini Non? Nah, kalau di sekolahku itu masih pakai sistem pembelajarannya tuh online tuh loh Mas. Jarak jauh ya? Iya jarak jauh. Padahal aku pengennya masuk tuh loh Mas. Soalnya biar dapet sangu. Oh. Enggak dapat pelajarannya? Enggak. Oh. Soalnya di rumah tuh banyak tugas loh Mas. Oh. Ya udah Mas langsung aja daripada banyak cincang. Kita mau nyanyi dulu aja. Nyanyi. Enggak afdol kalau kita mau ngobrol-ngobrol. Ya. Serawung tapi enggak pakai nyanyi kan kurang. Nyanyi aja ya Mas. Nyanyi. Kasihan ini gitarnya dianggurin. Ya. Enaknya dikacangin Mas. Nyanyi lagu berjudul Mari Kita Bersukaria. Teman-teman dari rumah boleh ikut nyanyi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Jeng. Gak bisa ya Mas. Nah, jadi kita mau ngapain Mas? Kalau udah nyanyi kan udah serawung, ini udah nyanyi kan. Terus kita mau ngapain Mas? Kita mau apa langsung pulang Mas? Wow jangan, kita kan masih bertamu belum ngobrol-ngobrol. Oh ada tamu. Sampai terlupakan. Iya, kita fokus ngobrol dulu. Iya. Tapi kalau kita nggak jadi Mas, langsung aja Mas. Langsung ngapain? Langsung Mas Ari tadi kan mau ngobrol. Iya. Ya, langsung Tapi ngobrol. sebelum ngobrol kita mau nggak kenalan dulu sama mbaknya? Boleh lah, boleh. Boleh, jauh-jauh kayaknya. Dilihat Tapi, dari jaketnya warna hijau itu simbol kejaman. hijau itu kayaknya simbol Sleman ya Mas. Oh, Simbol Sleman. simbol Sleman, benar. Langsung kenalan aja Ya. Mungkin anu aja. Kita Ya? mau nyapa mbaknya ya. Nama Halo. sama kesibukannya. Halo Mbak titik-titik, boleh memperkenalkan Mbak diri? titik-titik ki sapa? Ya siapa ya? Mbak Tati. Mbak siapa ya? Ya, perkenalan aja, monggo. Perkenalan aja. Nama. Oke, namaku Dorena Abigail, panggilannya bisa Rena, bisa Abigail, tergantung sikon. Terus apa lagi? Kesibukannya selama pandemi. Kesibukannya selama pandemi, makan tidur nganggur. Wah, Apa? Anggur? Oh nganggur. Ya. Nganggur. Maksudnya Nganggur itu buah itu ya Mas? Anggur itu Mas. Oh, Tadi udah tak anggur. sebutin. Oh, sorry Mas. Rakonek ya Mas. Soalnya awan-awan tau panas banget Nek rakon sana aku Mas. Sorry Mas. Apalagi Gimana? cuacanya Apalagi? yang kayak gini.
Jadi kalian mau ngobrolin apa? Jadi kita tuh mau ngobrolin tentang ibadah, Mbak. Soalnya banyak tuh loh, Mbak, dari remaja-remaja itu yang kebingungan. Ibadah itu apa sih? Apa sih ibadahi? Dan seberapakah penting gitu loh ibadah untuk kita. Ya, terus? Terus apa lagi ya? Supaya kita juga bisa lebih memaknai sebuah arti ibadah. Tapi sebelum itu, Mas, Kita kelingan Mas, kalau minggu ini tuh ada teman kita yang bersuka cita. suka cita. Itu Lebih daripada kita bersuka cita. memperingati hari kelahirannya. Hari kelahiran tuh hari ulang tahun bukan? Ya, benar. Jadi hari Kamis kemarin itu ada teman kita bernama Niel dan Yel sedang ulang tahun. Halo Niel dan Yel, bagaimana kabarnya? Baik kan? Baik. Oke, baik. Terus hari ini itu ada lagi ya Mas ada ulang tahun. lagi. Banyak ya yang ulang tahun tuh kayaknya. Banyak 3 orang. Orang. Nah, yang minggu ini tuh Siapa Mas kok boleh tahu? masih ingat gak Mas ketua yang sebelum ini kepengurusan yang baru? Mas Wisang? Bukan. Oh, bukan. Siapa? Mas Pasya? Bukan lagi, bukan. Mbak. Ya, Mbak. Siapa? Mbak Amel. Wah, Waduh, bukan. Tapi wilayahnya wilayah berapa gitu Mas? Wilayahnya tuh sama kayak aku kok. Wilayah 1. Iya. Oh tahu. Siapa? Mbak Tia. Ya, halo Mbak Tia, gimana kabarnya? Baik nggak? Baik dong, nggak mungkin kalau nggak. Itu kayaknya baru niup lilin dari. Nah, ini kayaknya baru tak tiupin, Pok. Nah, itu. Teman-teman ya. nanti layarnya dilapin dulu ya. Ya. Bekas nyamanan. Ya. Droplet soalnya. Oke, ya. Terus kita langsung aja masuk ke ngobrolan kita. Nah. Jangan bahasan, Oh ngobrol. iya. Kan ini tema ngobrol, Mas. Ngobrol asik. Ngobrol asik kok. Jadi gimana, Mas? Jadi gini, lanjut ke obrolan kita tadi ya tentang suatu ibadah. Di sini kita udah membuka open pertanyaan, open pendapat dari melalui Instagram remaja GKJ Wirobrajan. Di sini ada teman-teman kita yang berpendapat. Tak bacain ya Mas. Ada dari Swanwah _ dia berpendapat bahwa tergantung dari gimana kita mau maknai ibadah. Kalau cuma buat formalitas, buat apa? Sama ada dari Hosea Satya. Penting karena ibadah adalah salah satu. Ibadah itu penting karena ibadah adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu ada berbagai pendapat dari teman-teman komisi remaja. Mending kita langsung tanyain ke Mbak Abigail ya. Iya. Tanya apa? Tentang itu tadi Mbak, apakah sudah benar pendapat dari teman-teman kita itu? Ibadah itu Yang ibadah itu penting karena ibadah adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu dari Hosea Satya. Terus yang satunya lagi? Yang satunya dari Swanwah _ tergantung dari gimana kita memaknai ibadah. Kalau cuma buat formalitas, buat apa? Ya buat apa? Kalau cuma buat formalitas ya buat apa? Ya itu. Ya benar sih, benar. Apalagi kan kalau kita kan punya sebuah rutinitas gitu kan. Ibadah itu dulu sebelum pandemi kita mikirnya ibadah itu adalah sesuatu yang kita lakukan di gereja secara berkumpul, berkomunal. Dan ternyata pandemi ini menyadarkan kita bahwa ibadah itu bukan tentang sebuah perkumpulan kita di rumah ibadah. Di rumah yang di situ kita menganggap bahwa itu rumah Tuhan. Tapi kenyataannya ibadah kan juga bisa dilakukan di rumah. Bareng sama keluarga. Nah, ada pergeseran makna dari yang tadinya ibadah itu harus di gereja dan ibadah yang bisa dilakukan di rumah. Kayak gitu. Ibadah itu penting, benar tadi, karena ibadah adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, emang ibadah kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Itu sih, itu aja. Tapi di suatu sisi itu ada remaja yang
menyampaikan pendapatnya gini Mbak. Ibadah di gereja enggak penting. Lebih penting ibadah dengan cara hidupmu. Percuma kamu rajin di gereja dan sebagainya. Tetapi kalau kenyataannya hidupmu bersosial dengan orang lain jelek, tidak ada gunanya. Toh jika kamu mati, ragamu tidak terangkat ke surga. Butuh orang lain untuk mengurus jasadmu. Itu bagaimana Mbak? Oke, berarti kan menurut dia ibadah itu bukan hanya sesuatu yang di gereja. Bukan hanya ibadah itu bukan hanya rutinitas kita tiap minggu yang kita datang ke gereja kan. Tapi ibadah menurut dia yang barusan kamu bacain, ibadah itu bagaimana kamu dengan sekelilingmu, bagaimana kamu dengan orang-orang di sekitarmu. Benar, tapi bukan berarti ibadah yang kita datang ke gereja, kita berkumpul sama orang lain yang sesama Kristen itu nggak penting. Itu juga penting. Buat apa kita ibadah kalau kita nggak berdampak untuk orang lain di sekitar kita? Buat apa kita rajin ke gereja tapi ternyata di belakang, di luar gereja kita ngomongin orang, itu nggak ada gunanya. Tapi juga gimana caranya kita ngerti kalau yang kita lakukan dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan ciptaan Tuhan yang lain itu adalah ibadah kalau kita nggak ke gereja. Kalau kita nggak ketemu sama pendeta, kita nggak dengerin firman Tuhan, terus gimana caranya kita bisa upgrade kebaikan, upgrade apakah jalan yang aku tempuh untuk menuju Tuhan dengan aku berbuat baik pada sesama itu benar apa enggak. Itu kan kita nggak bisa tahu kalau kita nggak ke gereja. Kita nggak bisa tahu apa isi firman Tuhan, apa isi Alkitab kalau kita nggak ke gereja. Jadi sebenarnya kita ke gereja, kita berkumpul dengan orang-orang Kristen, kita berdoa, kita ya walaupun kadang firman yang diomongin di gereja tuh itu aja nggak pernah ganti, isinya menghakimi atau sesuatu yang bikin kita bosen, tapi itu adalah sesuatu yang penting buat rohani kita. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tinggalkan terus, yang penting kan gimana kita sama orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan ciptaan lain. Itu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan dengan peribadahan kita di gereja. Kalau ada orang yang mikir lebih baik aku di gereja, menghabiskan waktu di gereja, tapi aku gak usah berbuat baik sama orang lain, itu juga salah. Karena kehidupan rohani dan kehidupan sosial itu harus sesuatu yang balance, harus jalan bareng. Gak bisa dipisahin, kayak gitu. Paham gak? Paham. Kalau saya sih paham ya. Kalian yang di rumah paham nggak? Paham ya? Oh ya, paham lah. Oh, gampang lah itu kalau nggak paham tinggal di playback. Berarti yang barusan aku omongin apa? Jadi kita itu ibadah itu juga sebenarnya penting, tapi ya gimana ya? Ibadah itu penting itu loh Mbak. Terus walaupun firman-firman Mbak Senin itu juga kebutuhan rohani kita gitu kan Mbak. Terus kita tuh kalau ibadah terus kalau akhirnya nanti pulang yo ngerasani wong ngono kan juga tidak berguna gitu kan Mbak. Mungkin mau nambahin dikit dari Mas Manon tadi, yang disampaikan dari Mbak Abigail tadi, mau nambahin dari Mas Manon bahwa suatu ibadah itu kita ibadah mendengarkan firman Tuhan itu juga harus berdampak kepada sosial kita. Dari mana kan tadi sesuai pertanyaannya, buat apa kita ibadah tapi kalau pada kenyataannya hubungan sosial itu jelek. Justru dengan ibadah itu kita bisa membuat hidup kita berdampak bagi orang lain gitu ya Mbak. Berarti kalau kita nggak ibadah tapi kita berbuat baik sama orang, itu juga harus dipertanyakan. Berbuat baiknya itu malah suatu ibadah Mbak. Iya po. Misalnya kita menolong orang, menolong itu termasuk ibadah bukan Mbak? Maksudnya dalam konteks bukan ibadah yang tapi perbuatan mencerminkan suatu ibadah gitu Mbak. Bisa. Tapi kalau misalnya kamu tidak mencukupi kebutuhan rohanimu sama aja Mas. Nggak balance gitu loh Mas. Benar. Nah gitu sih Mas. gitu. Iya benar. Terus kita mau ngapain Mas? Kan itu udah pendapat dari remaja-remaja yang lain. Kita mau
ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi memaknai arti suatu ibadah itu. Kita mau selain kita open pendapat, kita juga open pertanyaan. Di sini dari Instagram kita mengambil pertanyaan dari Instagram yang bernama Botol Anggur. Dia bertanya, arti ibadah yang sesungguhnya bagaimana? Terus dia menambahi, enggak mungkin ibadah sesimpel kamu datang ke gereja, terus duduk, habis itu pulang. Itu Mbak pertanyaannya. Udah gitu. Udah. Berarti ibadah itu apa? Arti ibadah itu apa sebenarnya? Dan gak mungkin cuman kita datang ke gereja terus pulang. Masih ingat yang kamu bacain tadi? Apa coba? Ini ya, Mm-mm. ibadah di gereja enggak penting, lebih penting ibadah dengan cara hidupmu. Percuma kamu rajin di gereja dan sebagainya. Tapi kalau kenyataannya hidup bersosial dengan orang lain jelek, tidak ada gunanya. Toh jika kamu mati ragamu mati atau mati ragamu tidak, jika kamu mati ragamu tidak terangkat ke surga, butuh orang lain untuk mengurus jasa. Nah, jadi ibadah itu bukan sekedar kita datang ke gereja terus kalau udah selesai pulang. Tapi ibadah itu lebih besar dari itu. Ibadah itu lebih kompleks daripada kita datang ke gereja. Kita kelihatan datang ke gereja raganya tapi pikirannya nggak tahu kemana. Itu juga bukan sebuah ibadah. Kita datang ke gereja tapi kita pulang ngomongin orang. Kita pulang malah nyinyir sama orang lain, nyinyir sama tetangga. Ada tetangga yang butuh kita nggak bisa ngasih bantuan. Bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya nggak mau. Itu juga bukan ibadah. Apa gunanya kamu ke gereja kalau kamu ke gereja itu tidak memberikan dampak baik untuk orang-orang di sekitarmu? Itu sama kayak apa gunanya kamu jadi Kristen yang harusnya berbeda dari dunia ini, tapi berbedanya itu malah membuat sesuatu yang negatif. Sesuatu yang tidak menyenangkan untuk orang lain. Itu nggak ada gunanya. Jadi ibadah itu bukan hanya kamu ke gereja, kamu ikut persekutuan, kamu mendengarkan firman Tuhan, tapi bagaimana kamu itu mendengarkan firman Tuhan, kamu resapi, kamu pikirkan, kamu refleksikan, dan itu bisa kamu lakukan firman Tuhan itu. Melakukannya kamu berbuat baik sama orang lain, itu ibadah. Tapi jangan lupa asupan rohanimu. Jadi kalau nyambung sama yang tadi, yang sebelumnya, ibadah itu nggak penting. Ibadah itu malah penting. Ibadah itu penting, kamu berkumpul di gereja itu penting. Karena dengan kamu ke gereja, kamu diingatkan. Jangan berbuat jahat pada sesamamu. Jangan menyakiti sesamamu. Dan dengan kamu ke gereja, kamu semakin di-upgrade. Kamu semakin tahu bahwa dengan kamu ke gereja, lalu kamu melakukan kebaikan untuk ciptaan yang lain, itu berarti kamu beribadah. Gimana caranya kamu ngerti kalau kamu berbuat baik sama orang lain itu ibadah kalau kalian gak ke gereja? Karena di gereja itu kita menemukan asupan untuk rohani kita. Mungkin kita bisa belajar dari orang lain, tapi kalau kita gak ke gereja, iman kita kering, rohani kita kering. Buat apa kita berbuat baik pada orang lain tapi rohani kita kering? Harusnya bertumbuh itu gak cuman sosial, bertumbuh itu gak cuman kita dan orang lain di sekitar kita, tapi bertumbuh itu juga bagaimana rohani kita, bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan itu juga bisa bertumbuh. Kayak gitu. Paham? Paham Mbak. Oh, jadi info aja ya Mas. Botol anggur itu saya. Oh, Mas Jadi Manon ya ini. sekalian aja langsung tanya gitu loh. Oh, iya. Tapi saya tuh pernah tuh loh Mbak. Dulu tidak. Dulu itu saya sempat nggak ke gereja beberapa. Soalnya nggak deket dengan teman-teman remaja yang sekarang. Tapi saya di luar itu saya tuh suka membantu gitu loh. Tapi saya tuh kalau udah membantu ya udah ya wis ngono ya lho. Wah, aku wis bantu ngono, tapi yo aku orang yang gereja tidak ke gereja ya. Saranku orang ngaruh kan lho. Gimana ya? Kamu membantunya siapa? Orang lain. Contohnya motor yang di jalan yang aku gak kenal orang yang aku gak kenal, motornya
gembos atau kentekan bensin lah. Itu tak tolong, tak dorong sampai ke bensin itu wah tuh. Tapi ya itu di sisi lain aku tidak seperti yang tadi sebelumnya kita obrolin, nggak balance tuh loh. Aku membantu tapi aku jarang ke gereja. Aku bersosiali sama teman-teman sekolahku, nggak sama yang remaja. Gitu sih Mbak, aku mau tanya. Kamu bersosial sama orang-orang di sekolahmu, tapi kenapa kamu nggak bersosial dengan orang-orang yang ada di gereja? Waktu itu nganu ya Mbak, Belum saya deket ya, Mbak? belum deket, masih malu-malu gitu loh Mbak. Ya kan berarti kamu harusnya juga mendekat sama orang-orang yang di gereja, karena gereja itu kehidupanmu sebagai orang Kristen. Kan kalau kamu baik sama orang-orang di sekitarmu dan kamu baik dengan orang-orang yang ada di gereja, itu kan sama-sama menunjukkan bahwa kamu adalah makhluk sosial. Berarti makhluk sosial itu nggak cuma baik di lingkungan sekolahmu toh atau lingkungan rumahmu, tapi sebagai makhluk sosial yang juga orang Kristen, kamu juga harus baik dengan orang-orang yang ada di gereja. Makanya kenapa kita perlu untuk mengikatkan diri pada gereja, supaya kita itu bersosial bukan hanya bersosial secara sosial, tapi juga bersosial dalam hal rohani. Bersosial dengan kita ada di gereja, itu kan juga kita ketemu dengan orang lain. Kita ketemu dengan teman-teman yang seagama, walaupun mungkin di luar kita juga ketemu dengan orang-orang yang seagama, tapi mesti beda. Karena di gereja ini kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Mungkin kamu kan sekolahnya di BW kan, sekolah Kristen toh. Iya, sekolah Kristen Mbak. Nah, pertumbuhan rohanimu itu beda antara pertumbuhan rohani, sosial, dan pendidikan, dan rohani sosial. Kamu di gereja, kamu katekisasi, di sekolahmu ada katekisasi? Enggak ada. Nah, itu bedanya. Di sekolahmu baptis orang enggak? Enggak. Nah, bedanya itu hal sederhana sesuatu yang Tuhan janjikan keselamatan itu kan lewat baptisan, lewat pengakuan percaya. Itu kan cuman kamu bisa dapat di gereja. Kalau kita ke gereja, kita bisa mendapatkan nilai plus dalam keselamatan kita. Kita menemukan keselamatan itu di gereja. Tapi kan sekolahku Kristen, tapi kan beda. Sekolahmu itu kan walaupun tidak hanya ngajari tentang pendidikan, mungkin juga tentang karakter Kristen, tapi gereja juga satu lembaga, satu organisasi, satu komunitas yang juga punya kepentingan untuk membangun rohanimu. Jadi kamu bareng-bareng sama teman-temanmu yang di gereja itu juga bisa menumbuhkan imanmu. Kamu bisa lebih bertumbuh dibandingkan orang lain yang dia hanya aktif secara sosial. Dia bawa nama Kristen. Misalnya aku bawa nama Kristen di rumah dan lingkungan orang rumah, orang cuma taunya oh dewe wong Kristen. Ketika aku ngebantu orang, oh dia bagian masyarakat yang Kristen. Tapi ketika kamu di gereja, oh dia saudaraku secara iman. Oh dia orang yang bersama-sama dengan aku untuk menerima keselamatan Tuhan. Beda rasanya beda. Kayak gitu. Tapi nek aneh ya Mbak, langsung cerita ke asliannya ya. Menurut yang tadi Mbak Bikil ngomong itu, ya kita berteman itu secara apa ya, rohani gitu, menumbuhkan iman rohani kita. Nah tapi iya Mbak, aku balik ke gereja, karo kanca-kancaku mipir sikik ngrasani wong. Kuwi lho, aku nek mesti ngrasani wong sikik ngono lho. Mipir ning warung ngono kuwi ngrasani wong sikik ngono kuwi lho. Lah kuwi kan padha wae to. Ya apa gunane ibadahmu nek kowe seko ngono? Nah, makanya aku tanya itu tadi. Ya kan berarti kita harus menahan diri juga biar nggak ngerasani wong. Nah, tapi ngrasani wong ki paling enak banget. Wah enak banget. Wah, enak banget. Enak ra Mas Ari? Belum tak mami Mas. Oh. Maksudnya iya Oh, istilah ngono lho. Penak ora. Ngrasani wong ki penak ra? biasa aja. Oh, biasa aja. Wah, sok-sokan. Gane ra tau rasan-rasan. Oh, iya.
Soalnya kan dia sing berasan nih, Pak. Gitu loh Mas Ari. Iya ya. Ini lanjut ada pertanyaan lagi Mbak dari tapi dia nggak mau disebutkan namanya. Dia bertanya ibadah yang benar itu seperti apa dan dia juga bercerita kalau saat dia beribadah itu dia bingung bagaimana toh ibadah yang khusyuk itu karena dia ini beribadah tapi kadang-kadang nggak fokus akan ibadah itu seperti apa dan bagaimana? Oke, ibadah yang kusyuk sih ya. Ibadah yang kusyuk itu ketika kamu datang ke gereja atau kamu membantu orang itu pakai hati, pakai pikiran. Kalau kamu datang ke gereja cuman badanmu tok, tapi pikiranmu belayang ning dindi, itu nggak akan kusyuk. Jadi kamu harus benar-benar mempersiapkan hati, pikiran, dan badanmu untuk datang ke gereja. Nek niate wewes datang ke gereja, harusnya dia bisa kusyuk. Kecuali niate datang ke gereja buat lihat gebetan. Nah, beda neh kuwi. Manon ini. Apa ya Mas? Kok bapak saya? Bukan berarti. Bukan saya. Itu. Jadi biar kamu bisa kusyuk, kamu harus datang ke gereja dengan seluruh dirimu. Duh, bahasannya filsafat banget ya. Berarti kamu harus datang ke gereja itu nggak cuma badanmu, tapi pikiran sama hatimu itu benar-benar serius datang ke gereja. Benar-benar kamu persiapkan untuk datang ke gereja. Nah, terus tadi yang sebelumnya apa? Ini ibadah yang baik itu yang Ibadah yang baik itu hidup yang beribadah. Jadi dalam setiap kata seorang sufis, seorang spiritual, dia bilang ibadah itu adalah setiap tarikan nafasmu. Jadi kau ambekan we ibadah ngono. Berarti kan kalau dijabarin ibadah itu adalah sesuatu yang kamu lakukan atas dasar Tuhan. Kamu datang ke gereja dengan seluruh kesadaranmu karena kamu ingin bertemu dengan Tuhan. Kamu membantu orang lain karena Tuhan mau kamu membantu orang lain. Karena Tuhan mengajarkan kamu untuk membantu orang lain. Terus misalnya kalau kamu memberikan sebuah pertolongan, kamu tidak akan mengharapkan timbal balik. Kalau kamu menahan diri untuk ngerasani orang, itu juga ibadah. Ketika kamu sadar bahwa ngerasani orang itu adalah sesuatu yang salah dan ngerasani orang itu sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan dalam hidupmu. Jadi patokannya adalah ketika kamu sadar hal baik yang akan kamu lakukan itu adalah didasari oleh karena Tuhan. Jadi kalau kamu ingat dalam setiap harimu, dalam setiap tarikan nafasmu itu adalah ibadah, berarti kamu harusnya nggak melakukan sesuatu yang buruk. Kamu nggak ngerasani orang, kamu nggak memfitnah, kamu nggak ngomongin yang jelek-jelek. Itu ibadah. Ketika kamu sadar bahwa itu yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Kayak gitu. Berarti itu berkesinambungan sama yang dialami Mas Manon tadi ya. Yang seharusnya Mas Manon tuh supaya dia dari gereja nggak ngerasani, nggak ngomongin seseorang, dia harus mempersiapkan diri sebelum ke gereja secara penuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Niscaya pun dia juga akan mengambil buahnya itu, akan bisa nggak ngerasani lagi, bisa menahan nggak ngerasani, bisa berdampak bagi orang lain dan bisa meninggalkan hal-hal yang buruk seperti itu. Ya, betul. Ini obrolannya sepertinya terlalu singkat ya, langsung intinya aja ya. Kalau dari saya dulu aja ya Mas. Intinya itu kalian itu beribadah harus ya istilahnya apa ya? Jangan kalau beribadah lungguh njuk nek ngrungokke khotbah masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nah, tapi lebih tepatnya mendengarkan, meresapi, dilakukan dan harus balance dengan kelakuanmu di di luar gereja lah gimana. Ya padha wae sih nek kowe ning gereja ketok alim, jebul ning jaba kowe dadi DPO mbacok wong kan
ora wangun to. Nek sing tak tangkep kuwi sih. Jadi itu aja sih Mas. Itu aja sih Mbak obrolan kita pada siang Mungkin hari ini. Mbak Abi mau nambahi dengan beberapa Enggak ada, aku enggak ada. Ya udah, terima kasih Mbak Abigail sudah mau datang jauh-jauh ke Gereja Wirabrajan. Jadi gimana Mas Ari? Sudah mendapatkan hidayah atau gimana? lebih disadarkan aja akan sebuah arti ibadah itu dan untuk kedepannya bisa benar-benar menghayati suatu ibadah itu dan bisa berdampak dengan bagi orang lain. Oke, kita mau ngobrol lagi atau mau gimana Mas? Ya udah cukup aja, cukup udah lumayan lah. Nanti enggak kalau lama-lama yang di rumah bosan Mas nanti skip langsung. Tapi kayaknya ada yang kurang ya Mas. Tapi kita lupa doa. Jadi kalian tutup aja Mas. Kita mau Doa syafaat. Kalian Oke. tutup. Pokok doanya apa aja? Pokok doanya kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, bangsa dan negara di seluruh dunia. Yang kedua adalah persekutuan atau apa ya, komisi remaja, komisi terkhusus juga berdoa untuk komisi remaja dalam persekutuan, entah itu persekutuan online maupun melalui ngosan seperti ini atau nantinya kita doakan ya di bulan Agustus. Kalau gimana Mas dari pengurus? Jadi rencananya sih mau kembali offline sih Mas. Oh, yang ketiga kita bisa berdoa untuk keluarga studi kesehatan. Yang terakhir kita juga mendoakan teman kita yang berulang tahun tadi, ada Iel, Niel, dan Mbak Tia. Dan penutup. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dan juga bangsa dan negara lain yang ada di dunia ini yang saat ini sedang menghadapi virus corona. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau kuatkan lagi bangsa kami dan bangsa-bangsa lain Tuhan, supaya dapat melalui pandemi ini dengan baik dan kami bisa kembali menjadi bangsa yang hidup normal, yang tidak penuh dengan ketakutan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Wirabrajan, terkhusus untuk komisi remaja yang saat ini bersekutu bersama lewat YouTube Tuhan. Kiranya komisi ini bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu di bangsa kami dan menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Niel, Iel, dan Thea Tuhan, supaya mereka dapat menemukan kasih-Mu di umur yang baru ini Tuhan, supaya dalam setiap kehidupan mereka dapat beribadah kepada-Mu, dalam setiap tarikan nafasnya mereka bisa menjadi anak-anak yang semakin baik, yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya ngosan ini dapat menjadi sesuatu yang baik, dapat berguna bagi anak-anak-Mu yang menonton, yang beribadah bersama dengan kami, dan kami dapat menjadi dampak yang baik untuk lingkungan sekitar kami, dan kami dapat beribadah dengan baik, berkomunal dengan baik dengan keluarga kami yang ada di gereja dan keluarga kami yang ada di lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Wah, tidak kerasa ya Mas. Udah hampir 30 menit. Atau lebih ini, gak kerasa ya. Ya, Mau ngapain Mas? Nah, ini udah serawung, udah pejangan, mendapat pejangan. Terus enaknya ngapain Mas? kita langsung pamit. Saya Rari dan belum. Oh, belum Mas. Belum. Susu banget ya, Wah Jan. Kita enaknya ngapain? Kita mau bagi namanya Nyanyi. Oh ya. Saya iringnya. ya. Kita
Ya, teman-teman semua nanti juga boleh ikut nyanyi. Kita mau nyanyi Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Ade wis serawung-serawung, wis entuk wejangan, wis nyanyi-nyanyi. Tapi nek kesuwen nih ora kepenak ya, Mas. Iya, emang gak enak. Oh, nek bertamu kan kan ya musim corona juga lah, Mas. Enggak enak kalau bertamu di rumah orang. Wedine ndak di anu RT ini. Digrebek. Wah, digrebek lah. Medeni ta, Mas. Nah, anu apa, Mas? Bali wae apa, Mas? Mungkin sebelum kita pulang, karena ini juga udah larut siang. Wah, larut Kayaknya siang. larut malam. Kita ini aja, mungkin ada yang mau disampaikan dari pengurus kepada teman-teman remaja yang di rumah. Ya. Mungkin mau pamitan atau bagaimana. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan, saya jangan lupa absen ya. Saya itu ada absen loh ini, itu kalau kalian lihat sampai akhir tuh ada absen, jangan lupa. Ketok banget tok nek ora nonton ketok akhiri ini ora ana absen. Wis jangan lupa absen ya. Iki pesene saka aku dari pengurus juga. Jangan lupa absen ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, kayaknya ini jadi pesan terakhir kita mau pamit sebenarnya. Kayak apa ya, Mas? Udah wis wayahe apa ya? Apa piye, Mas? Udah apa ya? Ya apa Mas Manu ini kayak sedih gila mukanya tuh. Jane yo sedih banget lho. Ngosan wis ame ra ono wis pamit iki lho. Aku jane ra kuat, Mas. Terus piye ya, Mas? Sabar Mas. Netes sik. Oh ya, Mas. Langsung akhiri wae apa, Mas? Kiri. Obrolan hari ini. Kita mau pamitan sama teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman, absen itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Bye bye. Dadah.